Bagi Tuhan segala pujian dan pengucapan syukur. Terima kasih Bapa, kami naikkan kepadamu pada malam hari ini. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, dan berfirmanlah kepada kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, kita segera masuk dalam pembacaan Alkitab kita dari surat Roma pasal yang ke-1 ayat yang ke-19. Roma pasal 1 ayat yang ke-19. Baik, kalau kita sudah dapat, mari kita bangkit berdiri menghormati pembacaan firman Allah. Roma 1 ayat 19. Baik, kita baca bersama-sama kalau sudah dapat. 2, 3. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Semua yang percaya berkata, iya. Mari silahkan kembali duduk. Dalam ayat ini dikatakan karena apa yang dapat mereka ketahui, iya, tentang Allah. Dikatakan bahwa itu nyata bagi mereka atau bagi manusia maksudnya, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Nah, saudaraku, kita akan melihat, saudara yang kasih, bahwa apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Roma pasal 1 ini ayat yang ke-19, ya, bahwa sebenarnya orang atau manusia, ya, dapat sebetulnya mengetahui tentang Allah bagi mereka. Ya. Mengapa? Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Jadi kita akan melihat ada berbagai macam, saudara yang kasih dalam Tuhan, bentuk yang, saudaraku, yang terjadi atau yang ada di sekitar kita ini, yang dimana manusia itu dapat mengenal Allah sebagai sebuah penyataan, atau Allah menyatakan dirinya untuk dikenal atau diketahui oleh manusia. Baik, saudara yang kasih, kita membuka itu dalam Kisah Para Rasul seperti apa. Kisah Para Rasul pasal 14 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Iya. Kisah Para Rasul pasal 14 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Baik, saya baca ayat yang ke-16, jemaat membaca ayat yang ke-17. Demikian, dalam zaman yang lampau Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. 2, 3. Namun Ia tidak menyatakan dirinya dengan berbagai perhatikan, yaitu dengan berpunya dari langit dan dengan memberikan susu kepada kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Iya. Saudaraku, dikatakan dalam ayat yang ke-16, dalam zaman yang lampau. Ya, jadi pada masa lampau, katanya pada masa lalu Allah membiarkan semua bangsa-bangsa di dunia ini menuruti jalannya masing-masing. Yang kita tahu dalam sejarah bahwa memang Tuhan hanya menyatakan dirinya kepada satu bangsa, yaitu kepada Israel,
melalui saudaraku dari Abraham. Jadi Allah berfirman, mulai kita lihat di situ kepada Abraham, dan memang saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan menyatakan kepada mereka melalui selain Abraham ada banyak nabi-nabi di sana yang diutus saudara yang kasih dalam Tuhan. Kemudian kita lihat muncul Musa di sana, saudara yang kasih dalam Tuhan, dan seterusnya. Ternyata sampai pada saat itu saudaraku, bahkan saudara yang kasih dalam Tuhan, sampai kepada Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, kita lihat bangsa-bangsa lain itu belum mengenal Tuhan sebetulnya. Iya. Kalau Islam itu nanti 700 tahun setelah saudaraku Injil ada baru muncul, yaitu Islam. Jadi jauh sekali ke belakang. Nah, saudaraku, dalam ayat ini pada zaman lampau Allah membiarkan semua bangsa menurut jalannya masing-masing. Apa yang dimaksudkan menuruti jalannya masing-masing di sini? Tidak usah jauh-jauh di Pulau Jawa ini, saudara-saudara. Ya, sebelum agama masuk ke sini, coba saudara yang kasih dalam Tuhan, di beberapa tempat itu ditemukan nisan-nisan yang kalau kita pelajari itu saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita sandingkan dengan keadaan sekarang ini, itu adalah kecenderungan di mana manusia saudara yang kasih dalam Tuhan, iya, menyatakan Tuhannya, Allahnya itu saudara, melalui batu-batu yang ada. Jadi mereka taunya saudara-saudara bahwa Tuhan Allah ada di situ menurut saudara yang kasih dalam Tuhan pandangan mereka. Bahkan kalau kita lebih lagi kepada suku-suku. Iya, suku-suku saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya coba memperhatikan di televisi beberapa suku di Indonesia bagian timur begitu saudara. Sekarang sampai sudah ada agama. Sampai daerah-daerah itu saya perhatikan mayoritas Katolik di bagian Indonesia bagian timur. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, budaya ya mereka, adat mereka sebelum agama itu masuk, saudara yang kasih dalam Tuhan, itu masih mereka mencoba masih mencoba saudara yang kasih dalam Tuhan melakukan hal itu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Coba saya perhatikan begitu. Oh, ini yang dikatakan oleh ayat tadi, ayat yang ke-16 itu saudara yang kasih dalam Tuhan, iya, bahwa mereka saudara-saudara menuruti jalannya masing-masing, menurut pikiran mereka, menurut pandangan mereka, dari leluhur nenek moyang mereka itu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bahwa sesungguhnya ada kekuatan yang besar di luar kita manusia ini, yang semuanya itu saudara mereka temukan pada pandangan mereka pada alam ini, jadinya begitu, pada alam ini gitu. Pada alam dalam bentuk apa? Pada alam ini saya perhatikan dalam pandangan itu pada umumnya adalah seperti saya katakan tadi, melalui batu-batu besar, dianggap ada kekuatan sesuatu yang besar dari situ. Kemudian apalagi saudaraku, melalui orang-orang yang mereka hormati atau tokohkan pada waktu itu saudara, sehingga ketika mereka itu sudah meninggal, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mereka anggap sepertinya orang ini masih ada atau masih hidup begitu. Padahal sudah sekian puluh tahun, bahkan sekian ratus tahun yang lalu sudah tidak ada, saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya. Karena katakanlah entah keperkasaan orang itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam melakukan sesuatu, katakanlah itu bentuk sebuah perang pada zaman dahulu antar suku-suku saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Seperti itu. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, di mana dikatakan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Karena belum ada yang datang kepada mereka menyatakan Tuhan atau kebenaran atau firman kepada mereka. Dan memang di sini dikatakan dalam zaman yang lampau Allah membiarkan semua bangsa-bangsa menuruti jalannya masing-masing. Iya. Lalu saudara yang kasih dalam Tuhan, kita masuk pada ayat yang ke-17.
Namun kata ia itu sudah ringkas dalam Tuhan, namun ia atau Tuhan bukan tidak menyatakan dirinya kepada dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan. Iya, sudah ringkas dalam Tuhan, Allah menyatakan dirinya kepada bangsa-bangsa dari dahulu kala itu, saudara-saudara ringkas dalam Tuhan, kepada semua suku-suku penduduk yang ada di atas muka bumi ini, saudara yang kasih dalam Tuhan, dengan berbagai-bagai kebajikan. Yang pertama dalam ayat ini adalah yaitu dengan menurunkan hujan dari langit. Jadi hujan itu bukan sesuatu yang terjadi atau turun atau datang atau ada dengan sendirinya begitu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita lihat dalam Alkitab ketika Tuhan tidak menurunkan hujan. Pernah pada zaman Elia. Berapa lama itu? 3,5 tahun. Kenapa? Tuhan menahan hujan itu. Iya. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi hujan yang turun itu, saudaraku, dari langit, saudara, itu sebetulnya adalah Allah menyatakan dirinya kepada manusia, membuktikan kepada manusia bahwa ada yang menurunkan hujan itu dari langit. Iya. Hujan itu tidak turun dengan secara sendirinya begitu, saudara. Ada yang mengatur. Yang sebetulnya ini membuat manusia mengerti bahwa ada loh kekuatan lain, iya, yang menurunkan hujan itu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Seperti hal dalam pandangan hati dan pikiran mereka, saudara yang kasih dalam Tuhan, kepada gunung, kepada batu, kepada pohon, bahkan kepada orang-orang yang pernah hidup pada masa lampau itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam kebesaran kekuatan mereka, kepahlawanan mereka, katakanlah begitu, saudara-saudara, iya. Sehingga katakanlah satu komunitas atau satu suku atau satu daerah begitu, saudara, dapat bertahan hidup daripada serangan kekuatan lain dari suku lain atau dari bangsa lain, atau saudara yang kasih dalam Tuhan, dari hewan-hewan buas yang ada pada masa atau zaman-zaman tersebut, saudara yang kasih. Jadi dengan Tuhan menurunkan hujan dari langit, ini Tuhan menyatakan dirinya, saudaraku, kepada manusia begitu. Yang kedua, dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Saudaraku, Tuhan memberikan musim-musim, masa-masa yang subur kepada manusia. Dengan tentunya apa tadi? Berhubungan masih yang pertama dengan Tuhan menurunkan hujan. Iya. Dengan Tuhan menurunkan hujan, kita tahu bahwa kemudian manusia membuka, saudaraku, ladang. Kemudian manusia membuka sawah. Kemudian manusia, saudara kasih dalam Tuhan, beternak dengan semua jenis binatang. Bahkan saudaraku, ikan-ikan dan seterusnya. Sayur, mayur, buah-buahan, pohon-pohonan, saudara, ubi-ubian, semuanya. Iya. Ini karena apa? Karena Tuhan menurunkan hujan dari langit. Bukan, saudaraku, hujan itu secara terus-menerus, tapi ada masanya musim itu hujan diberikan, di mana semuanya itu dimanfaatkan, digunakan oleh manusia. Dan kemudian, saudara yang kasih dalam Tuhan, ada masanya di mana Tuhan menyetop hujan itu. Sebab kalau terus saja menerus hujan, maka yang ditanam, saudaraku, akan jadi mati. Karena apa? Kebanyakan air, saudara-saudara. Sawah bukannya, saudara kasih dalam Tuhan, padi bisa bertumbuh, tetapi mati karena kebanjiran air terus. Bisa-bisa sampai kepada keadaan seperti zaman saudaraku Nuh. Kenapa? Hujan terus, akhirnya saudaraku, manusia tidak bisa berusaha apa-apa. Jadi Allah mengatur sedemikian rupa, saudara. Ketika semua yang ditanam itu, saudaraku, mulai tumbuh, iya,
Terjadi saudaraku musim di mana tidak ada hujan. Tetapi beberapa waktu kemudian saudara, Tuhan menurunkan hujan, membuat tanaman-tanaman itu saudara, hewan-hewan itu saudaraku menjadi bertumbuh dengan baik, bertambah subur begitu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya, dengan kesuburan itu saudaraku, manusia menuai banyak hasil panen, baik itu dari kebun, baik itu saudaraku dari sawah saudara yang kasih dalam Tuhan. Dengan semua yang ada itu saya perhatikan Tuhan mengatur musim itu sedemikian rupa dengan baik saudara-saudara. Iya. Kemudian saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dengan banyaknya saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang telah ditabur dan semuanya bertumbuh dengan baik, dengan subur. Kemudian manusia memanen saudara yang kasih dalam Tuhan. Manusia menuai saudara yang kasih dalam Tuhan. Dari hasil tuaian itu saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak habis dimakan, dinikmati dalam minggu itu, dalam bulan itu saudaraku, tetapi bisa sepanjang tahun, bahkan saudara bisa mengumpulkan sekian tahun ke depan tidak habis saudara. Kenapa? Karena menuai saudara. Kenapa menuai? Karena Tuhan memberikan, di sini dikatakan musim subur. Iya. Jadi saudaraku, seperti itu yang Tuhan buat, yang Tuhan lakukan kepada manusia saudara yang kasih dalam Tuhan. Sebab kalau Tuhan tidak memberikan musim-musim yang subur itu saudara, terjadi yang namanya masa paceklik, istilah dahulu begitu. Kalau sekarang ini namanya krisis saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya. Lalu yang ketiga dalam ayat ini saudara, Ia memuaskan hatimu. Dikatakan bahwa Tuhan memuaskan hati manusia saudara yang kasih. Dengan apa itu? Dengan makanan. Makanan dari mana saudaraku? Dari hasil yang mereka saudaraku tabur itu saudara yang kasih dalam Tuhan. Dengan berlimpah-limpahnya hasil yang dipanen, yang dituai itu saudara yang kasih dalam Tuhan, manusia saudaraku dipuaskan hatinya oleh Tuhan dengan kelimpahan makanan itu. Nah, saudara perhatikan, ketika mereka belum mengenal Tuhan saudara-saudara, tuaian dari laut saudaraku, dari saudaraku air tawar, dari kebun, dari sawah. Kemudian kita lihat apa yang dilakukan oleh mereka sebelum mengenal Tuhan. Dan itu saya perhatikan dalam suku-suku sampai hari ini, mereka adakan semacam saudaraku syukuran, katanya begitu saudara. Lalu mereka persembahkan entah pisang, entah buah-buahan, entah hasil panen itu saudara yang kasih dalam Tuhan, kepada yang dianggap ada yang memberikannya. Tapi kita lihat bahwa itu dipersembahkannya, saya memakai istilah, kepada alam begitu saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya. Seperti itu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Mereka sadar gitu saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya. Kalau sekarang saya lihat saudara perhatikan, suku-suku itu yang kemudian saudaraku sudah menjadi beragama, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Ya seperti di kampung saya saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya. Suku Toraja, di satu kampung itu saudara sudah ada 3 gereja. Gereja Toraja, gereja GPDI dan gereja Katolik. Habis mereka panen, mereka bikin ucapan syukur di gerejanya masing-masing. Iya, karena apa? Mereka sudah bertuhan saudara yang kasih dalam Tuhan. Tapi saya masih ingat waktu saya kecil SD saudara-saudara, tapi ini bukan dari orang Toraja, dari orang Bugis, karena saudaraku sebagian besar itu orang Bugis. Pagi-pagi saya ke sungai, kok saya lihat saudara yang kasih dalam Tuhan ada bungkusan makanan apa segala macam begitu saudara. Itu artinya mereka mempersembahkan syukur saudara yang kasih kepada yang dianggap saudara yang kasih dalam Tuhan, memberi saudaraku, kalau istilah kita berkatlah begitu, kelimpahan, kemakmuran begitu saudara yang kasih dalam Tuhan.
Ya, karena itulah yang ditangkap oleh nenek moyang mereka dahulu, saudara, leluhur mereka, dan rupanya itu turun temurun kepada mereka, saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi ia memuaskan hatimu dengan makanan, dengan kelimpahan. Kemudian apa? Dan kegembiraan. Dengan sukacita, saudaraku, senang begitu, saudara. Kalau dulu saudara yang kasih dalam Tuhan, ya, kalau di Pulau Jawa ini saya lihat yang sepertinya yang dipikul, yang diusung-usung itu, kemudian orang berebutan itu seperti itu. Itu apa namanya, sebagai bentuk kegembiraan, kesukaan, kesenangan mereka begitu, saudara, atas kesuburan dan hasil penuaian panen yang dituai begitu banyak itu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi mereka bergembira, saudara. Nah, tetapi kalau kita sudah di dalam Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan, beda lagi. Pengucapan syukur kita ini adalah kepada Tuhan. Kegembiraan, saudaraku, jemaat itu adalah kepada Tuhan, sumber segala berkat yang sudah tepat itu, saudara, yang menurunkan hujan dan memberkati mereka, saudara yang kasih dalam Tuhan. Seperti itu, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Iya, jadi kemudian kita melihat bahwa hasil yang mereka bisa capai, saudara yang kasih dalam Tuhan, bukan lagi, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sedikit, tetapi dikatakan memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Inilah yang apa namanya, sebagai satu bentuk di mana Tuhan sebenarnya menyatakan dirinya, saudaraku, kepada manusia dengan memberikan musim-musim yang ada itu, saudara. Jangan dipikir bahwa ketika masuk ke dalam musim kemarau, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di musim kemarau itu saya perhatikan sewaktu-waktu ada hujan yang turun. Kenapa saya katakan begini? Karena ini pengalaman saya dengan kawan saya, saudara, waktu di SMP. Kalau sudah habis tanam padi itu, panen, masuk musim kemarau, maka saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kami memanfaatkan sawah-sawah itu untuk apa? Musim kemarau itu menanam kacang hijau, kacang apa namanya itu, saudara? Kacang hijau, betul, kacang hijau. Itu ditanam dan itu tumbuh. Kalau ada hujan sekali-sekali turun, itu menyuburkan. Kalau tidak ada hujan, kami siram pakai air dan dia tumbuh. Kacang hijau itu dia cocoknya rupanya di musim kemarau. Iya, dia tumbuh dengan begitu subur, saudara-saudara, bisa dipanen, kami jual, saudara yang kasih dalam Tuhan, bisa biayai sekolah. Iya. Jadi, saudara-saudara, semua musim ini sebetulnya memberi manfaat kepada manusia. Tinggal manusia itu bagaimana punya kecakapan, pengetahuan, saudara-saudara, menggunakan musim itu. Iya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau di kampung kami dulu hanya satu kali untuk orang turun sawah, sekarang bukan satu kali lagi. Bisa 2-3 kali, karena memanfaatkan ada 2 sungai besar itu, saudara-saudara, untuk saudara dialirkan jadi pengairan. Saudara, itu adalah apa? Itu adalah pengetahuan ilmu yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia, bagaimana menggunakan potensi alam, potensi yang Tuhan beri, saudara, untuk dikelola. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi kita melihat seperti itu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Dengan kemajuan teknologi yang ada sekarang ini seperti itu. Bahkan kalau di Israel, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pertanian itu bukan hanya bikin di sawah, tapi di daerah tanah kering. Bagaimana caranya? Mereka punya kecakapan membor ke dalam, saudaraku, bumi, lalu air itu mengeluarkan, saudara, sehingga daerah yang tandus itu di Timur Tengah bisa menjadi daerah yang subur. Siapa yang memberikan ini kepada mereka? Kecakapan seperti itu, ilmu. Daniel katakan bahwa pengetahuan manusia semakin akan bertambah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, maaf saudaraku, berbeda lagi dengan saudara-saudara kita, saudara yang ketinggalan zaman, saudara yang kasih dalam Tuhan, pengetahuan saudara-saudara yang masih primitif, saudara yang kasih dalam Tuhan.
Ya, bahkan orang-orang yang ada di zaman seperti begini sekarang ini saudara, kalau dia membuat dirinya bodoh sendiri saudara-saudara, tidak mau saudaraku berpikir dan minta pengetahuan kecakapan Tuhan, apa sebetulnya saudara yang kasih dalam Tuhan yang bisa dibuat atau dilakukan begitu. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, seperti itu yang Tuhan dapat lakukan. Kita masuk pada ayat berikutnya, Roma 1 ayat yang ke-20. Iya. Roma 1 ayat yang ke-20 kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Dikatakan sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yang tidak kelihatan katanya itu saudara, yaitu kekuatannya, kekuatan Tuhan maksudnya yang kekal. Nanti kita akan lihat itu, ya. Dan keahli dan keilahiannya dapat nampak pada pikiran, ya, dari karyanya. Saudaraku, sejak dunia diciptakan. Jadi dari semua karya Allah ini, saudara yang kasih dalam Tuhan, ya, di alam semesta ini, sehingga mereka tidak dapat berdalih, sehingga manusia tidak dapat berdalih begitu saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi Allah menyatakan keilahiannya dengan ciptaannya, dengan karyanya, dengan semua apa yang ada, baik dalam bentuk semua yang ada di langit, yang ada di bumi ini saudara. Kita tahu ada laut, ada gunung, ada darat saudara yang kasih dalam Tuhan, ada daerah-daerah yang berair begitu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Ini tidak dengan sendirinya ada seperti itu saudara. Itu adalah merupakan karya saudaraku dari Allah. Itu adalah perbuatan Allah, itu adalah kekuatan Tuhan, itu adalah keilahian Tuhan saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, kita akan lihat penjelasan itu saudara yang kasih dalam Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-19 pada ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-5. Ya. Kita mulai dari ayat yang kedua. Ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Mazmur pasal 19 ayat yang kedua. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. 2, 3. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Langit. Jadi saudaraku, langit itu yang luas ini sudah di atas, itu menceritakan katanya kemuliaan Allah. Iya. Jadi langit yang kalau kita pandang ke atas saudara-saudara, ke seluruh arah penjuru kita ini saudara, ambil kesempatan waktu-waktu tertentu saudara yang kasih dalam Tuhan, dan saudara coba perhatikan ke atas. Karena apa? Karena langit itu menceritakan adalah kemuliaan Allah. Ya, saya pakai begini saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Allah itu bertakhta saudara yang kasih dalam Tuhan di atas langit sebetulnya itu. Iya, seperti itu sebetulnya. Iya, sebab dibilangkan begini pada waktu Salomo Daud mau mendirikan rumah ibadah, rumah Tuhan, dan kemudian eksekusi atau pekerjaan itu dilakukan oleh Salomo. Lalu dibilang, rumah manakah yang bisa memuat Tuhan? Lalu dibilang, rumah atau takhta Allah itu adalah saudaraku langit. Iya. Nah, kemudian di sini dikatakan langit itu menceritakan kemuliaan Allah. Dan berikut lagi apa? Cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Nah, apa ini cakrawala saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan?
Saya coba membuka dalam Kamus Bahasa Indonesia. Cakrawala ialah lingkaran besar di bola langit yang terbentuk pada perpotongan bola langit dengan bidang datar yang melalui pusat bumi dan tegak lurus terhadap garis antara senit dan nadir, katanya begitu. Jadi mau cari di mana ujungnya, saudara-saudara, tidak ditemukan, sehingga saudaraku pada ahli ilmu pengetahuan yang ada berkata, katanya bumi itu adalah bulat seperti bola, karena dicari ujungnya tidak ketemu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Seperti itu. Nah, jadi itulah yang dikatakan bahwa langit menceritakan kemuliaan Allah. Jadi saudaraku, orang lihat ke atas, ini langit apa? Langit ya inilah menceritakan tentang kemuliaan Allah, kebesaran Allah, maksudnya begitu, saudara. Kemudian apa lagi? Melihat cakrawala. Cakrawala itu, saudaraku, yang berputar, maksudnya saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, adalah memberitakan tentang apa? Pekerjaan tangannya atau pekerjaan tangan Tuhan. Kita masuk pada ayat yang ketiga. Ya, ayat yang ketiga katakan, kita baca bersama 2-3. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Iya, saudara yang kasih dalam Tuhan, ada berita apa hari kemarin, saudara? Itu diteruskan kepada hari ini. Apa berita yang hari ini diteruskan kepada besok? Sama, katakanlah yang saudara yang kasih dalam Tuhan, yang katakanlah ngetren, saudara-saudara. Apa yang terjadi di tahun 2020 kemarin, saudara yang kasih, pada awal tahun itu, Maret kah atau Februari kah, adalah corona atau COVID-19. Tidak berhenti di hari itu, saudara, di minggu itu, di bulan itu, di tahun itu, tapi sampai hari ini, saudara. Dan berita ini akan apa? Berlanjut, ada cerita selanjutnya, kita tidak tahu, saudaraku. Berita yang terjadi, saudaraku, dari bulan kemarin dan bulan ini, saudara, adalah orang melakukan vaksin, saudara yang kasih dalam Tuhan. Vaksin pertama akan vaksin yang kedua berkaitan dengan COVID, kemudian nanti akan diteruskan pada tahun 2022, 23 seperti apa, saudara? Iya, kalau kita lihat katakanlah untuk China begitu, saudara, mereka sudah selesai COVID, saudara-saudara. Iya, itu menceritakan hari seperti itulah hari meneruskan, katanya, saudaraku, iya, berita itu kepada hari berikut, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Bukan saja berita, saudara, mulai dari berita yang menggembirakan, berita juga yang menghebohkan, saudara-saudara. COVID itu berita yang menghebohkan dan menakutkan, saudara kasih dalam Tuhan. Tetapi bukan saja itu, perhatikan, saudaraku, Allah membuat penyeimbangan di situ, yaitu apa? Dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tuhan juga memberi pengetahuan kepada manusia. Iya, saudara yang kasih dalam Tuhan, semua permasalahan, persoalan itu, saudara, iya, berita yang diteruskan dari hari diteruskan kepada hari, bahkan minggu, bulan, dan tahun-tahun, sampai, saudaraku, selanjutnya, saudara yang kasih dalam Tuhan, ternyata juga apa? Tuhan memberikan pengetahuan. COVID-19 itu, saudara, Tuhan memberi pengetahuan, yaitu apa, saudaraku? Vaksin. Ada obatnya, begitu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, kemudian pengetahuan ini dikatakan, iya, saudara yang kasih dalam Tuhan, disampaikan, saudaraku, atau diteruskan kepada malam. Tidak hanya sampai di situ, saudara, tapi akan ada peningkatan pengetahuan selanjutnya. Pengetahuan bertambah terus, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dan itu berkesinambungan secara terus menerus, saudara yang kasih dalam Tuhan. Sama dengan dulu, saudaraku, yang saya tahu, penyakit kusta itu tidak ada obatnya, tapi sekarang sudah ada. Kenapa?
Tuhan memberi pengetahuan kepada manusia. Sama juga dengan TBC dulu, saudara yang kasih dalam Tuhan, itu saya tahu saya tidak ada obatnya, tapi sekarang ini saudara ada. Sehingga mulai dari sejak anak kecil ketahuan itu bisa diobati, saudara. Bahkan yang sudah orang tua baru ketahuan, saudara, itu juga bisa diobati. Itu dari apa? Dari pengetahuan. Pengetahuan yang menyampaikan, saudara yang kasih dalam Tuhan, pengetahuan itu kepada malam katanya, dan seterusnya, saudara yang kasih. Sama juga saudaraku dengan saudara, dengan flu burung, saudara yang kasih dalam Tuhan. Macam-macam saudara, itu diberikan pengetahuan. Dan pengetahuan pengobatan itu saudaraku adalah diteruskan kepada malam, dan malam kepada waktu selanjutnya begitu. Seperti itu saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, ini adalah apa saudaraku? Bentuk saudara yang kasih dalam Tuhan, Allah menyatakan dirinya gitu loh kepada manusia gitu, saudara. Kalau Tuhan tidak memberikan pengetahuan kepada manusia, manusia tidak bisa bikin apa-apa, saudara. Tapi memang Alkitab bilang bahwa pengetahuan itu akan makin bertambah-tambah. Tuhan akan memberikan itu kepada manusia, saudara. Dan kalau kita perhatikan, saudara, lagi-lagi saudara yang kasih dalam Tuhan, pasti pertama kepada keturunan Abraham, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Baik, kita masuk pada ayat yang keempat. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Ya, ayat yang kelima, 2, 3. Tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari. Saudara, dikatakan ayat yang keempat, tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar, katanya saudara yang kasih. Tapi ayat yang kelima berkata, tetapi gemah mereka, gemah mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ini dari saudaraku ayat yang ke berapa tadi itu? Ayat yang ketiga itu tentang berita itu, saudaraku, kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu. Iya, saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya. Dan ternyata saudaraku, gemah mereka terpencar ke seluruh dunia, sampai ke seluruh dunia. Kita angkat saja contoh vaksin itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, ya bukan? Dibuat oleh orang di Cina, di Jerman, di beberapa negara itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, ya sebagai bentuk pengetahuan, keilmuan kepada para dokter medis itu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Lalu apa? Gemah mereka terpencar ke seluruh dunia. Iya. Dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi, saudara-saudara. Tersebar kemana-mana, bukan? Iya. Lalu apa? Ia kata, yaitu Tuhan memasang kemah di langit untuk matahari. Saudaraku, maksudnya Tuhan membuat tempatnya matahari itu di langit, saudara. Kalau Tuhan tidak tetapkan kata kemah itu tempatnya, posisinya, begitu maksudnya, saudara yang kasih dalam Tuhan, bisa jadi berantakan, jatuh kemana-mana, hancur bumi ini, saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi memang Tuhan sudah taruh seperti itu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya. Ayat yang kita selesaikan saja sampai ayat yang ke-7 supaya selesai malam ini. Yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Kita baca ayat yang terakhir, ayat yang ke-7, 2, 3. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang melindungi dari panas sinarnya. Jadi kita lihat bahwa matahari seperti itu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Dia terbit di langit, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya. Dan kemudian dikatakan bahwa
ia beredar sampai ke ujung langit yang lain, saudara yang kasih dalam Tuhan, ya, dan tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya matahari itu, maksudnya saudara yang kasih dalam Tuhan. Yang kemudian kita tahu bahwa sinar matahari itu memberi kehidupan. Ya, kita bersyukur berada di daerah yang saudaraku tropis, saudara yang kasih dalam Tuhan. Dibandingkan, coba saudara perhatikan di daerah-daerah Eropa, ada musim sudah saudara yang kasih dalam Tuhan, sekian bulan lamanya mereka tidak bisa beraktivitas di dalam rumah karena semua saudara-saudara. Kalau kita puji Tuhan, iya. Jadi kita melihat itu karena apa? Dikatakan bahwa matahari terbit dari ujung langit terbit dan ia beredar sampai kepada ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panasnya sinar matahari itu, yang saya bilang memberikan kehidupan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Ya, itulah bentuk Tuhan menyatakan dirinya kepada manusia, saudara-saudara, di mana manusia tidak bisa menyangkalnya, begitu saudara-saudara. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur bagi kita yang ada di dalam Kristus, di dalam Tuhan. Ya, artinya kita mempunyai saudaraku pengertian, pengetahuan, pemahaman yang jauh lebih baik lagi, begitu saudara, bahwa ya kita bersyukur. Jangankan itu, kita bisa bernapas, kita bisa bangun, kita bisa tidur, saudara yang kasih dalam Tuhan, bepergian dan pulang dari satu tempat ke tempat yang lain, saudara selamat. Kita tahu itu adalah perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan atas kita semuanya. Puji Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan masuk dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur kepadamu malam ini Tuhan, bahwa ada begitu banyak penyataan Tuhan, kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Allah yang dinyatakan kepada manusia, baik pada masa lampau Tuhan, bahkan pada masa kami sekarang ini. Kami bersyukur kepada Tuhan karena kami sudah berada di dalam pengenalan kepadamu Tuhan, melalui Tuhan pribadi Yesus Kristus, bahkan melalui Alkitab firman Allah, baik dari perjanjian lama, hukum Taurat, para nabi, dan Injil dan suratan firman-Mu ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus atas semuanya, karena kami dapat selalu mengucap syukur, memuji, memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Semua apa yang Tuhan ciptakan dan atur di alam semesta ini Tuhan, bahkan berita diteruskan kepada berita oleh Tuhan hari, dan juga pengetahuan diteruskan oleh malam kepada pengetahuan, dan seterusnya. Biarlah kiranya Tuhan yang memberi kami semua berita yang dari Tuhan, pengetahuan yang dari Tuhan, kecakapan yang daripada Tuhan kepada kami umat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Allah Roh Kudus yang lebih dalam dan lebih jauh memberi pemahaman, pengetahuan kepada kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya. Semua kita dalam Tuhan berkata, amin, haleluya.